Gitu. Jadi sebelumnya belum pernah pameran luar negeri nih ya? Sebelumnya belum pernah, bahkan dalam negeri pun belum pernah. Oh gitu, sebetulnya. jadi Iya. dari ECP malah mendapatkan dorongan untuk pameran di luar negeri. Betul, Seperti itu. betul. Oke. Halo pejuang ekspor, selamat datang. Pada kali ini kita akan menjelajahi cerita di balik suksesnya perusahaan-perusahaan yang mengawali perjalanan ekspor mereka. Dan saya Ira, tuan rumah Anda untuk perjalanan kali ini. Dimana pada saat ini telah ada di samping saya Pak Steven Kurniawan dari PT Alami Natural Organik. Halo Pak Steven. Ya, halo. Halo, terima kasih sudah ada nih untuk berbagi cerita dengan para pejuang ekspor. Kami appreciate sekali. Pak Steven, kalau dari namanya nih, nama perusahaannya Alami Natural Organik. Kayaknya ini produknya yang kesehatan-kesehatan seperti itu ya? Yap. Iya. Iya. Mungkin bisa diceritakan nih, ini perusahaan yang bergerak dalam bidang kesehatan yang bagaimana? Silakan. Oke. Halo semuanya, sebelumnya salam kenal. Saya Steven Kurniawan dari PT Alami Natural Organik. PT Alami Natural Organik itu adalah sebuah PT yang dimana produknya itu adalah kita healthy snack. Jadi cemilan pada dasarnya, karena memang pada dasarnya semua orang Indonesia suka nyemil kan. Benar banget. Ya, dan kita menghadirkan cemilan dalam versi yang lebih sehat. Oke. Seperti itu. Nah, produknya ada macam-macam. Kita mulai dari sereal untuk sarapan, kemudian kita ada granola dan juga ada kacang-kacangan. Seperti itu. Oke. Idenya dari mana Pak berawalnya perusahaan ini? Wah, kalau ide sebenarnya agak panjang. Mungkin saya mundur sedikit. Sekitar agak 7 tahun, 6 tahun yang lalu. Oke. Ya, yaitu di 2017. 2017 akhir itu saya posisinya masih kuliah. Iya. Kebetulan saya ada magang. Magang itu di Bali. Di Bali. Di Bali, ya. Jadi saya dari Jakarta, saya magang di Bali, kurang lebih 4 bulan di sana. Dan magangnya sejujurnya nggak ada hubungannya dengan produk saya sekarang. Ya, cuman ketika saya di Bali, saya belajar banyak hal. Salah satunya adalah mayoritas masyarakat Bali, baik lokal maupun turis, mereka itu cenderung punya hidup sehat. Oke. Mereka olahraga, mereka konsumsi makanan-makanan sehat, dan mereka secara pikiran nggak se-stres, nggak se-pressure orang-orang di Jakarta. Nah, di situ saya dapat ide bahwa ada produk yang mereka sering konsumsi buat sarapan, yaitu granola. Nah, that's why ketika saya pulang ke Jakarta, akhirnya saya coba explore, saya coba belajar resepnya, saya coba produksi, dan akhirnya terbentuklah Oh gitu. PT Alami Natural Organik ini. Baik. Lalu bagaimana perjalanan Bapak hingga melirik selanjutnya pasar ekspor? Oke, ya. Jadi memang market kita itu yang utama sebetulnya adalah bukan orang Indonesia sebetulnya. Bukan orang Indonesia. Karena yang konsumsi produk-produk seperti ini bukan orang Indonesia. Bahkan saya pun nggak tahu ada produk seperti ini sebelum saya ke Bali. Tapi boleh dong kita coba juga. Boleh banget dong. Justru makanya saya buat produk ini biar orang Indonesia bisa lebih sehat. Iya. Itu ide pertamanya. Nah, kemudian kenapa mulai masuk ke pasar ekspor? Karena memang sebetulnya market yang lebih luas itu adalah di luar daripada Indonesia. Walaupun pasar Indonesia itu luas sekali marketnya ya. Dan ada market yang bisa lebih luas yang bisa kita jangkau. Seperti itu. Makanya kita coba ekspor ke sana. Oke, mulia banget sih ya sebenarnya dari niatan membuat pengkonsumsi menjadi lebih sehat seperti itu ya, dan juga sekarang juga membuka pasar baru ke luar negeri. Nah, dengar-dengar dari Bapak sudah berhasil ya menembus pasar ekspor. Itu gimana Pak bisa akhirnya mendapatkan pasar baru di luar negeri, dan apa saja tantangan yang dihadapi? Oke, jadi untuk ekspor itu jujur saya nggak ada pengalaman sama sekali di awalnya. And then saya coba browsing-browsing di internet, lalu ketemu ada program dari PPJP namanya ECP. Ya, akhirnya saya coba daftar waktu itu di tahun 2022. Jadi 2 tahun yang lalu. Akhirnya daftar situ dan akhirnya saya coba belajar banyak tentang ekspor. Jadi memang kalau bicara tantangan adalah ya karena saya tidak ada pengalaman, jadi banyak hal yang harus dipelajari. Yang pertama itu. Nah, kemudian dari ECP itu mulailah terbuka pintu-pintu itu. Kita mulai coba ikut pameran dalam dan luar negeri. Jadi dari situ kita mulai terbuka untuk
kepada market yang lebih luas. Gitu. Jadi sebelumnya belum pernah pameran luar negeri nih ya? Sebelumnya belum pernah, bahkan dalam negeri pun belum pernah. Oh gitu, sebetulnya. jadi Iya. dari ECP malah mendapatkan dorongan untuk pameran di luar negeri. Betul, Seperti itu. betul. Oke. Dan di mana itu kalau boleh tahu? Jadi pameran pertama di luar negeri kita tuh ada di Malaysia. Itu di namanya MIHAS, Malaysia International Halal Showcase. Ya, jadi itu produk-produk halal dan kita ikut program dari Kemendak, kita bisa dapat kesempatan buat pameran di sana. Oke. Seperti itu. Itu berarti di sana kontak cukup dekat dengan atas perdagangan kita di sana ya? Yes, kita difasilitasi banget sama atas perdagangan untuk kita bisa pameran di sana. Oke. Kita juga difasilitasi untuk kenal dengan relasi-relasi mereka yang ada di sana. Mereka bawa buyer kepada booth kita, jadi kita bisa ngobrol langsung di sana dan memang kesempatannya luas sekali di sana. Oke, jadi sangat terbantu nih dengan perwakilan perdagangan kita di luar negeri. Sangat terbantu, terutama mungkin kalau saya boleh mention Iya. Pak Deden waktu itu. Wah, Pak Deden luar biasa ini Pak atas Deden ini. perdagangan di Malaysia ya. Iya, appreciate sekali ini Terima kasih perwadak yang sangat aktif membantu mengkomunikasikan ya produk-produk UKM dengan calon-calon buyer di sana. Baik, itu kan salah satu prosesnya ya. Dan barangkali ada tantangan-tantangan lain yang dihadapi atau rintangan-rintangan. Nah, di antara rintangan-rintangan itu yang paling challenging yang mana untuk ekspor? Nah, justru ada satu hal baru yang saya pelajari ketika memang ikut pameran tersebut, yaitu kita kan ketemu dengan potensial buyer lah bahasanya ya, dan itu nggak cuma dari satu negara sebetulnya, karena itu kan expo internasional, jadi ada dari negara-negara lain juga, dan ternyata kita harus siap untuk adaptasi, karena setiap buyer dari setiap negara itu punya requirement atau punya spesifikasi yang mereka butuhkan tuh beda-beda, terutama untuk produk-produk seperti ini ya. Kita kan produk jadi, bukan produk mentah. Jadi ada beberapa negara yang misalnya request kita nggak bisa pakai kacang ini, atau kita nggak bisa rasa ini karena konsumen kita nggak suka di negara ini. Jadi kita harus benar-benar bisa terbuka dan siap beradaptasi untuk ke sana. Oke, terima kasih Pak Stephen. Tadi kan Pak Stephen bilang harus ternyata jadi eksportir itu untuk siap jadi eksportir harus juga punya level adaptasi yang tinggi ya. Boleh dong tips atau masukannya nih buat para perintis ekspor lainnya? Masukan ya. Yang penting sebetulnya dari setiap individunya harus punya semangat pertama itu kalau menurut saya. Kemudian di luar dari semangat adalah kita harus mau belajar. Karena memang ternyata banyak hal yang kita rasa kita ketahui, kita rasa kita sudah siap, tapi ternyata banyak hal yang harus kita pelajari kembali. Gitu. Contohnya misalnya regulasi untuk produk makanan di setiap negara beda-beda. Jadi kita harus bisa pelajari juga, kita harus mau buat berkembang lah. Jadi kita nggak boleh menutup diri. Terus selain itu juga sebetulnya adalah komunitas atau lingkungan sekitar kita sangat pengaruh. Ya, mempengaruhi. Dan waktu pada momen itu saya di ECP, saya dikelilingi oleh memang teman-teman satu angkatan ECP yang mereka semua punya semangat yang sama, dan itu juga jadi bikin kita lebih semangat, jadi nggak gampang putus asa. Karena kan kalau ekspor biasanya kita pasti dihadapkan dengan berbagai penolakan kan. Jadi biasanya orang putus asa tuh di awal-awal itu kayak kita sedih, kayak kok kita udah kirim email tapi nggak direspon, kok udah kirim sampel tapi nggak ada kabarnya. Tapi ternyata memang itu hal-hal yang wajar. Tapi bukan berarti kita harus putus asa dari situ, tapi kita harus tetap semangat sih. Oke, terima kasih Pak Stephen. Jadi tadi Pak Stephen bilang ada harus mau belajar, dan kalau belajar itu nggak enak sendiri, bisa rame-rame tadi ya, betul. dari komunitasnya, mungkin salah satunya bisa ikut ekspor coaching program seperti itu ya. Oke Pak Stephen, luar biasa ini, terima kasih sekali atas sharingnya hari ini dan telah berbagi pengalaman dari kami ya. Mudah-mudahan tambah sukses Pak Stephen dan Amin. bisa menembus pasar ekspor lainnya. Dan terima kasih juga kepada para viewers atas kesediaannya nih untuk bergabung dengan kami. Jangan lupa ikuti kesempatan sharing lainnya. Saya Ira dari PT ECP. Saya Stephen dari PT Alami Natural Organik. Sampai jumpa. Salam ekspor. Nah,
Jadi ketika kita sudah punya produk bahan baku, bahan mentah, kita simpan di sini untuk penyimpanan. Jadi ini untuk bahan-bahan mentah seperti gandum, kacang-kacangan, biji-bijian, dan lain sebagainya. Setelah itu kita ada semacam alur produksi dan permintaan, kita schedulein, dan kemudian kita mulai produksi. Yuk kita masuk ke ruang berikutnya. Ya, permisi. Nah, ini adalah ruang R&D kita atau Research and Development, dan juga ruang produksi dan ruang mixing kita. Jadi di sini adalah di mana semua produk-produk yang bisa nanti kita lihat hasil jadinya itu semua diproduksi di sini. Ini adalah proses di mana granola-granola kita, kacang-kacangan kita itu dipanggang dengan oven-oven besar yang ada di belakang. Nah, ini kebetulan sedang ada proses pemanggangan. Pemanggangan di sini kurang lebih setiap produk itu pemanggangan sekitar 30 menit hingga 60 menit. Dan setelah itu kita baru siap untuk dikemas. Ini adalah proses akhir dari yang tadi sudah dipanggang dan sudah didinginkan, yaitu proses pengemasan. Jadi dimasukkan ke dalam packaging, mungkin ada yang diberi stiker, ada yang diberi toples, tutup, dan lain sebagainya, dan semuanya diisi di sini, seperti itu. Dan setelah dari sini selesai, kita akan langsung naikkan produknya ke lantai 2 untuk siap dijual. Jadi produk yang tadi sudah diproduksi dari lantai 1 semuanya dibawa ke lantai 2 untuk kita stok di sini. Dan ketika kita ada proses pengiriman, semuanya berawal dari sini. Kapasitas kita untuk penjualan kurang lebih setiap harinya kurang lebih di 200 paket per hari. Jadi mencakup banyak produk. Kita total itu ada 118 SKU produk termasuk variannya. Ya. Jadi nggak cuma sekedar snack-snack cemilan, tapi kita juga jual seperti mixed dry fruit, bahan-bahan mentah seperti ini. Kemudian juga kita ada sereal yang dimana perlu diproses masak dulu. Jadi produk kita banyak yang memang berhubungan dengan produk-produk makanan sehat seperti itu. Jadi memang raknya ini kita pisahkan di mana ini untuk produk-produk yang siap konsumsi. Jadi memang kalau proses packingnya adalah kita ambil produk dari sini lalu disiap di packing seperti itu. Nah, ini produk-produk yang siap konsumsi dan itu rata-rata produk yang memang perlu proses terlebih dahulu. Jadi produk yang sudah diproduksi akan naik ke sini dan dipajang di situ, dan di sini proses pengemasan. Ketika pengemasan selesai akan dibawa ke sini lagi dan siap untuk kembali ke lantai 1 dan di pick up oleh ekspedisi. Jadi untuk cara konsumsi produk granola sendiri ini banyak banget variannya, banyak banget caranya yang memang menyenangkan buat masing-masing setiap orang. Dan granola sendiri ini sebetulnya bisa langsung dikonsumsi secara langsung, bisa langsung dicemilin dimakan, tapi mungkin memang banyak orang yang prefer mungkin dicampur dengan susu, dicampur dengan yogurt, atau bahkan ice cream, itu bisa juga. Atau bahkan mungkin ada yang dipakai dengan jus buah. Jadi semacam smoothies itu juga cukup favorit seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk produk-produk kita yang lainnya seperti nutrisi, itu bisa dijadikan cemilan langsung, bisa dimakan langsung ketika kapanpun kalian mau, baik pagi buat sarapan atau buat snack siang sore atau bahkan malam ketika kita tiba-tiba lapar, kita bisa cemilin itu, dan itu lebih sehat dibandingkan kita makan-makan yang memang junk food seperti itu. Jadi saran untuk teman-teman yang baru ingin memulai ekspor atau yang sedang berjuang untuk bisa mendapatkan ekspor pertamanya, harus semangat, tetap gigih, jangan pernah patah semangat, karena apapun yang kita usahakan, kita kerjakan dengan gigih pasti akan bisa membuahkan hasil. Semangat semuanya, oke?